Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Anda sebagai pengikut Kristus pasti akan semakin memahami siapa Kristus itu ketika Anda membaca bacaan Injil ini. Saya akan jelaskan mengenai pokok-pokok permenungan atau hal yang indah dalam Injil ini. Ceritanya ada seorang buta bernama Bartimius. Bartimius ini mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat. Maka ia berteriak. Tuh Anda ingat-ingat ya, maka ia berteriak. Dia meneriakkan apa? Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Orang-orang itu malah, Bartimius kamu diam aja. Kamu diam saja, jangan teriak-teriak. Tetapi semakin ditegur, Bartimius semakin berteriak, putra Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus mendengar. Kemudian Yesus mengatakan, panggillah dia. Lalu Bartimius dipanggil, dan sebelum menghadap Yesus ia menanggalkan jubahnya. Lalu Yesus bertanya, apa yang engkau kehendaki aku perbuat kepadamu? Lalu jawaban Bartimius adalah, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Lalu jawab Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga Bartimius bisa melihat. Lalu ia pergi mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, Injil ini sebetulnya mau mengatakan mengenai identitas Yesus sebagai seorang Mesias. Anda kalau lihat medsos pasti seringkali ada pertanyaan usil seperti ini. Di mana dalam kitab suci dikatakan Yesus mengaku aku adalah Tuhan? Di mana? Tidak ada kan? Kalau tidak ada maka bukan Tuhan. Pasti Anda pernah mendengar. Nah, ini cerita Bartimius ini sebetulnya adalah sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena sebetulnya tidak ada orang yang mengklaim dirinya sendiri, tidak ada ceritanya misalnya saya ini pintar. Teman-teman saya mengatakan, Teddy itu bodohnya bukan main, kok macam mana dia bilang pintar. Artinya pengakuan tidak didapat dari diri sendiri. Atau bahasa Inggrisnya self-proclaim, tidak ada. Pernyataan itu muncul dari orang-orang di sekitar. Itulah Anda kenapa tidak akan pernah menemukan pernyataan yang eksplisit yang seringkali dicari-cari oleh teman-teman yang lain. Nah, Bartimius ini sebetulnya adalah secara gambaran Ibu Bapak, Bartimius ini adalah sebuah kisah yang mau menyatakan siapa Yesus itu, bahwa Yesus adalah Mesias. Pertama, dari mana? Dari ketika Bartimius mengatakan, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Putra Daud adalah gelar. Putra Daud itu gelar. Gelar Mesias yang dinanti-nanti, yang membebaskan bangsa Israel. Putra Daud itu adalah gelar. Bayangkan, pernyataan itu justru muncul dari Bartimius si pengemis buta. Wah, ini kok Bartimius si pengemis buta tahu? Iya, anak Daud itu sebetulnya itu pernyataan mengenai gelar kemesiasan Tuhan kita Yesus Kristus. 1. 2. Ketika Bartimius datang kepada Yesus, dia menanggalkan jubahnya. Itu persis seperti
kalau Anda baca kitab Kejadian, ketika Musa mendapati semak belukar yang menyala, apa yang dilakukan oleh Musa? Tahu enggak? Musa ngapain? Tahu ada semak belukar, Musa mendekat, tetapi sebelum mendekat Musa ngapain? Saya kok dengarnya umi tapi menanggalkan kasut, lepas sandal, karena tahu itu tempat yang suci. Nanti cari kejadian. Kalau saya salah nanti marah saya. Karena tahu itu tempat yang suci, maka ditanggalkan kasutnya, telanjang kaki. Itu Musa. Bartimius ketika mau menghadap Yesus menanggalkan jubahnya, karena tahu ia berhadapan dengan siapa yang kudus dari Allah, dan itu dilakukan pengemis buta. Bahaya. Yang ketiga, ketika Yesus bertanya, apa yang mau aku lakukan kepadamu, Bartimius? Bartimius mengatakan, Rabuni, yang artinya guru, aku ingin dapat melihat. Permintaan itu mustahil. Itu hanya permintaan yang kita mintakan kepada Allah, itu kan mukjizat. Orang buta kalau minta melihat ini tidak mungkin. Tapi Bartimius kok berani-beraninya minta itu kepada Yesus? Karena Bartimius tahu siapa yang di hadapannya, yang kudus dari Allah. Maka Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga Bartimius bisa melihat. Tiga ini Ibu Bapak, pesan terselubung dalam Injil Markus ini. Kisah mengenai Bartimius Anda ingat-ingat, yang mau menunjukkan keilahian Yesus, kemesiasan Yesus. Dan ironisnya bahwa pengakuan ini justru muncul dari orang buta. Karena banyak orang yang bisa melihat pada waktu itu bangsa Israel, tua-tua Yahudi, ahli Taurat tidak dapat melihat. Faktanya seperti itu. Ternyata ini orang-orang tua-tua Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi yang bisa melihat, ternyata tak mampu melihat bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat, bahwa Yesus adalah yang datang dari Allah. Yang melihat tidak bisa melihat, yang buta bisa melihat. Loh, keren kan? Keren Injil hari ini. Keren sekali Injil hari ini. Sebenarnya sederhana, coba pengemis buta minta-minta. Tetapi di balik ini, dalam penulisan Injil ini terkandung pesan itu. Terkandung pesan itu. Bu Bapak Saudara-saudaraku yang terkasih, lalu apa yang bisa kita ambil dari ini, pesan ini? Ya, mudah-mudahan dengan pembacaan Injil ini Bu Bapak, Anda sebagai pengikut Kristus, ya imannya harus semakin mantap dan yakin. Jangan kalah sama Bartimius, si pengemis buta. Orang buta saja tahu siapa Yesus itu. Masa kita yang bisa melihat, mendapatkan banyak berkat, masih saja tidak memiliki iman yang mantap. Malu sama Bartimius. Satu, ini bawa pulang ya, bahwa Anda sebagai pengikut Kristus harus mantap, yakin, bulat bahwa Yesus Kristus Juru Selamat, Mesias yang hidup, Ia yang berasal dari Allah, Ia adalah Juru Selamat, dan di dalam nama Kristus Yesus aku ditebus. Satu, Anda harus mantap, yakin, bulat. Satu. Dua, Ibu Bapak, jadilah seperti Bartimius yang tidak tahu malu. Bartimius itu kalau Anda melihat ini memang sudah pengemis, buta lagi, tidak tahu malu. Gimana tidak tahu malu? Dia teriak-teriak loh.
Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Yesus putra Daud. Yang lainnya suruh diam. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Semakin keras ia berseru. Udah tahu malu nih. Tetapi dia tahu kepada siapa ia berseru, dan karena itu ia tidak tahu malu. Ya, Anda tidak usah malu-malu kalau berseru kepada Allah. Dan jangan mudah menyerah. Ini luar biasa Bartimius ini. Ditegur supaya diam, semakin teriak. Anda juga sama. Kalau Anda berseru kepada Tuhan, berserulah tidak tahu malu. Ketika rasa-rasanya aduh aku gak dikabulkan atau kok gimana maksud Tuhan, terus berseru. Kan sama, seringkali umat datang pada saya, Romo bagaimana nih? Saya permintaan, saya punya ini itu, saya minta Tuhan kenapa gak dikabulkan dan lain sebagainya. Kalau Anda bertanya sama saya juga tidak bisa jawab karena jalan hidup Anda itu misteri Tuhan. Tapi setidaknya kalau Anda mengeluh kepada saya akan tunjukkan kisah ini. Bartimius ini berseru-seru terus loh, tak tahu malu loh. Disuruh diam, semakin dia berteriak keras. Anda juga sama. Kalau kita ibu bapak memiliki keinginan, memiliki seruan, Allah tidak akan pernah menutup mata terhadap penderitaan kita, tidak akan pernah. Maka Anda menyampaikan hal itu kepada Tuhan dalam doa, ya berserulah, tak henti-henti, tak kenal lelah, dan tak tahu malu. Tidak apa-apa, kepada Allah tidak usah tahu malu, tidak apa-apa. Bapak kita, kepada bapaknya kok pakai malu-malu. Ini seperti Bartimius, jadilah seperti Bartimius. Wah, ini orang kalau hidup namanya Bartimius ini hidup saat ini orang yang sangat teguh sekali pasti. Percaya kepada Allah sungguh-sungguh. 2 yang bisa kita bawa pulang ke rumah nanti ya para mendengar ini. Yang ketiga ibu bapak, saya akan membagikan sebuah kisah, bukan. Jadi saya akan membagikan satu harta rohani gereja kepada ibu bapak saat ini. Ada doa yang diinspirasi dari doa Bartimius ini. Kalau Anda pernah dengar mungkin doa Yesus. Doa Yesus itu doa seperti apa, Romo? Doa Yesus itu seperti ini. Doa yang kita doanya cuma Yesus, 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 Yesus. Doa sepanjang waktu. Itu sebuah meditasi yang mana mau menyatukan nama Yesus dengan nafas kita, sehingga kita menyerukan nama Yesus terus menerus. Itu ada dalam tradisi monastik atau biara dari gereja-gereja awal. Tetapi sampai sekarang masih dipakai yang namanya doa Yesus. Itu doa Yesus, Yesus, Yesus. Anda aktivitas apapun kalau sudah menjadi terbiasa itu menjadi kebiasaan Yesus, Yesus. Doa Yesus yang sangat terkenal, itu terkenal. Kok saya enggak tahu Romo yo? Kamu belum kenal kalau gitu. Bapak belum kenal. Tapi doa yang terkenal sekali namanya doa Yesus. Doa Yesus itu terinspirasi dari doanya Bartimius. Bartimius kan berseru, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Yesus putra. Dulu orang berdoanya ya lengkap ini, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Semakin lama semakin singkat, Yesus putra Daud, Yesus. Lama-lama semakin singkat, tinggal Yesus, 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 Yesus. Seperti itu. Itu sebuah tradisi doa dalam gereja yang dimiliki sekian lama. Bu Bapak bisa berdoa seperti itu. Doa seperti Bartimius. Bu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, semoga pada hari Minggu ini kita belajar banyak dari tokoh Injil yang kita dengarkan, Bartimius si pengemis buta, dan mari kita juga meneladan Bartimius. Yang menarik Bu Bapak terakhir adalah setelah Bartimius sembuh, ia kemudian mengikut Yesus. Anda juga sama, ketika mendapat berkat rahmat apapun itu, mukjizat dari Allah, jangan lupa berterima kasih. Datang ikutilah Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.